Hai Bun, jumpa lagi di video aku. Nah, di sini aku mau nunjukin di samping kios aku yang super duper berantakan dan super duper berserakan serta penuh dengan rerumputan dan pepohonan. Ini nggak tahu udah berapa bulan nggak dibersihin. Mungkin aku terlalu fokus di bagian dalam kali ya, dan juga kebanyakan rebahan. Nah, ini sore-sore harinya ini masih sambungan video yang lalu itu ya. Makanya bajunya belum berganti di sini. Setelah jemur-jemur, sore-sorenya ini aku lanjut beberes di samping rumah. Kenapa aku niat beberesnya di samping rumah? Karena di dalam kios itu sangat banyak semut merah dan juga semut hitam. Aku nggak tahu sebabnya dari mana. Nah, setelah aku jalan-jalan tadi di samping, wah, ini ternyata sumbernya dari samping sini. Terus kalau kita di jalan tuh kelihatan banget di kios itu sangat berantakannya. Di luar pokoknya penuh dengan tutup galon, terus penuh dengan pohon-pohon. Itu pohonnya ada 3 batang, nggak tahu tumbuhnya dari mana, kita juga nggak nanam. Kalau bagian depan memang itu kami tanam untuk pohon pelindung dan udah lumayan besar gitu ya. Oke, setelah tadi aku survei gimana sih caranya untuk membersihkan. Pertama-tama aku lanjutkan dulu aku mulai, bukan lanjutkan, aku mulai dulu dari bagian dapur di sini yang selalu sangat banyak sampah tisu dan lain-lain. Padahal itu di dalam kios kan ada tempat sampah, terus ada juga plastik-plastik untuk buang-buang sampah, tapi nggak tahu kenapa selalu di depan pintu belakang ini ada aja sampah, yang mau yang kecil-kecil, kadang plastik-plastik ya, begitulah. Mungkin hilaf sedikit-sedikit buang nyampahnya. Terus aku kan nggak terlalu rajin, nggak setiap hari juga aku beresin, kadang-kadang 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali. Nah, di sini juga aku cabut-cabutin rumput-rumputnya. Pokoknya pas nyapu tadi itu debu-debunya pada naik kiri kanan. Oke, kita lanjut di bagian samping. Waduh, ini benar-benar gila ya teman-teman. Sampai banyak begini sampahnya, sampai tumbuhannya sebesar ini. Aku kok nggak nyadar kemana aja aku. Oke, lanjut. Ini kita buka dulu selangnya. Ini selang untuk ambil air atau untuk isi air tower, tapi kan mobilnya udah nggak ada, jadi sisa selangnya aja. Kita pindahin dulu selangnya. Ini lumayan berat ya karena besar, dan juga panjangnya ini sekitar 25 meter. Selang ini kami pakai waktu depot kami masih di rumah atas, karena di rumah atas itu nggak ada air yang mau mengantar atau mobil yang mau masuk. Soalnya di situ kan ada gunung-gunung, terus tinggi, terus jalannya itu jelek, jadi para pengantar air itu nggak berani masuk. Ya sudah. Terus yang lalu itu ada mobilnya Om, lah kami pakai itu mobil, terus beli tower dan juga membeli selang. Jadi pak suami itu ngangkut sendiri airnya dari Kendari Permai, terus naik ke rumah atas. Tapi setelah di bawah sini kan orang-orang udah bisa nganter, jadi nggak dipakai lagi. Terus mobil opennya itu juga udah rusak. Oke, kita lanjut lagi di bagian pembersihan. Nah, ini di samping rumah udah full banget sampah-sampah, plastik-plastik. Nah, itu ada juga kaca. Itu kaca talase yang lalu aku bilang itu aku jual, terus kacanya pecah. Itu pun juga belum dibuang. Ini juga ada galon-galon yang pica, pokoknya semua disimpan di samping sini. Plus itu ada ayunan, itu udah nggak kepake karena aku langsung ayunnya pakai tali biasa aja, terus aku cantolin di kayu-kayu supaya nggak makan tempat. Kalau pakai ayunan ini tuh makan tempat banget. Terus ditaruh di sini supaya bukan supaya ya, ini tempat mengikat pintu. Itu ada tali-tali, nah itu gunanya untuk ikat pintu supaya nggak kegeser-geser, dan juga tempat jemur-jemur kain-kain lap karena ini di depot, jadi pasti sedikit-sedikit itu basah.
Untuk musim kemarau ini air depot itu naik, maksudnya air untuk depot itu harganya naik ya. Yang lalunya itu hanya 60.000 per tower, sekarang jadi 120.000 per tower, Bun. Jadi bingung mau jual berapa airnya. Terus ini juga kan mengantar, yang lalu itu untuk pasaran, maksudnya untuk orang-orang jual. Kami jualnya 4.000, kalau di depot tetap kami jual 5.000. Tapi sekarang ini sangat bingung dan serba dilema, soalnya air itu udah sangat mahal, 120 per tower, karena kebanyakan air sumur itu kering. Jadi ngambilnya itu di tempat jauh-jauh, makanya sampai mahal seperti itu. Ya aku sih berdoa aja semoga nanti cepat hujan biar harga air ini bisa kembali normal. Kita juga nggak pusing mikirin mau jual berapa, soalnya air itu udah semakin mahal. Plus juga kan kalau ngisi air itu juga pakai listrik. Pokoknya serba-serbilah kalau usaha ini teman-teman. Oke, lanjut lagi. Aku langsung potong-potongin ini pohon. Ini pohonnya pohon kersen, gersen apa kersen. Kalau kami sih biasa bilangnya pohon kersen. Nggak tahu di tempat bunda-bunda ini namanya pohon apa. Ini pohon yang buahnya itu warna merah kecil-kecil, terus ada kayak biji-biji kecil-kecil seperti itu. Kalau sudah masak itu sangat manis. Nah, ini dia semut merah yang aku bilang tadi. Mereka ini sampai masuk ke dalam kios. Ternyata di sini sangat banyak. Ini di bawah-bawah karung tutup galon itu juga sangat banyak. Mereka sampai berumah-rumah di situ. Oke, lanjut lagi. Aku dibantuin sama Mamer, mama mertua. Tadi sampah-sampahnya sebagian udah aku buangin. Di sini kan dekat tempat pembuangan sampah yang untuk gabus tadi itu kan aku taruh sampahnya juga, terus udah aku buangin, aku gantiin pakai tutup galon. Kalau dibuang tutup galonnya ini sayang, soalnya bisa dijual lagi. Terus kalau disimpan di luar seperti ini kan karung-karung dan juga plastiknya ini cepat robek karena rapuh dikena panas matahari gitu. Jadi aku mau kumpulin semua, terus mau dipindahin di belakang di bagian tower yang ada tendanya. Itu nggak panas, jadi bisa bertahan lama. Terus ini juga penutup galonnya kita mau ngumpulin dulu sampai sekitar bisa 10 kilo atau 15 kilo. Nanti orangnya itu yang beli bakal datang sendiri dan menimbangnya sendiri. Aku kumpulin tutup galonnya itu pakai skep sampah karena memang semutnya ini sangat banyak. Kalau diambil pakai tangan, mereka itu suka gigit kiri kanan. Aku nggak berani. Jadi dari tadi yang jatuh-jatuh di tanah, aku tuh pakai skep sampah. Oke, kita lanjut lagi dalam pembersihan samping kios. Ini aku cabut-cabut rumputnya, itu aku cabutnya pakai tembilang. Kalau di kampung aku namanya itu tembilang, tapi aku pas sekolah SMK kan, SMK pertanian, itu nggak ada yang seperti ini ya. Yang ada tuh hanya pacul-pacul kecil. Makanya kalau praktek atau kerja-kerja rumput yang kecil aku tuh biasa bawa sendiri dari rumah, karena di Kendari sini tuh nggak ada yang tembilang ini juga dibeli itu dari kampung. Biasa mama aku pulang kampung, kalau nggak ada aku nitip sama mama. Nah, di sini aku cabut-cabutin dulu. Kalau pakai tembilang ini yang kecil-kecil pun ikut kecabut. Kalau pakai parang itu kan hanya menjangkau yang besar-besar aja dan juga susah. Kalau pakai tembilang ini pokoknya yang kecil-kecil sekalipun itu bisa tercabut sampai benar-benar bersih ya, teman-teman. Tapi kalau sudah terlalu lama ini nanti sakit tangan. Oke, di sini kita lanjut. Kita tinggalkan dulu bagian samping. Ini aku mau tarik tendanya karena sudah tak turun-turun toh. Aku manjat-manjat di sini karena pak suami itu berat. Kalau dia yang naik takutnya nanti itu jatuh tangganya karena tangganya ini udah mulai rapuh. Dia bantuin pegang aja, aku yang maku-maku. Untuk tower di belakang ini itu tower untuk nampung air untuk di depan atau untuk di depot.
Ini keesokan harinya di siang bolong aku mau ngeliatin yang udah aku bersihkan di sore-sorenya itu. Untuk dos ini tuh nggak dibuang ya, ini tempat atau dipakai untuk nutup-nutup motor. Nah ini dia hasilnya, semuanya udah bersih dan kinclong walaupun semut-semutnya itu belum pergi. Untuk selang-selang dan juga yang lain-lain ini ditaruh di bak mobil rusak ini. Terus ini juga tutup galonnya ditaruh di sini supaya nggak terkena langsung sinar matahari.